Saya Daru Harjanto. Selama lebih dari 25 tahun mendedikasikan hidup saya untuk mendampingi kesehatan para lansia, saya menyadari satu kenyataan yang sering kita lupakan. Tubuh kita di usia senja adalah cerminan dari bagaimana kita menghargainya selama puluhan tahun. Kesehatan di masa tua bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari di meja makan. Saya tidak ingin melihat Bapak dan Ibu harus menghabiskan masa tua yang berharga ini hanya dengan duduk menahan perih di dada atau sesak yang menyesakkan akibat kecerobohan dalam memilih makanan. Karena tubuh yang sehat adalah modal utama kita untuk tetap berbahagia bersama anak dan cucu. Menjaga kesehatan di usia emas memang memerlukan perhatian ekstra, terutama terkait apa yang masuk ke dalam perut kita. Lambung kita tidak lagi sekuat dulu. Ia menjadi lebih sensitif dan mudah bereaksi terhadap zat-zat tertentu yang mungkin dulunya dianggap biasa saja. Banyak dari kita yang merasa sudah hidup sehat dengan rajin mengonsumsi buah-buahan. Namun tanpa disadari, ada beberapa jenis buah yang justru menjadi pemicu utama naiknya asam lambung yang sangat menyiksa. Saya hadir di sini untuk memastikan bahwa niat baik Bapak dan Ibu untuk hidup sehat tidak justru berakhir dengan rasa nyeri yang membakar kerongkongan hanya karena salah memilih jenis buah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mulai lebih bijak dan waspada dalam memilah asupan nutrisi harian, agar lambung tetap tenang dan nyaman. Mari kita jadikan usia senja ini sebagai masa yang penuh keberkahan dengan menjaga kesehatan fisik secara sadar dan konsisten. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai daftar buah yang sebaiknya Bapak dan Ibu hindari demi keamanan lambung, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir menonton video ini. Jika boleh tahu, dari kota mana sajakah Bapak dan Ibu berasal? Silahkan tuliskan nama kota asal Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal lebih dekat. Sebagai praktisi kesehatan yang telah berpuluh tahun menangani berbagai keluhan pencernaan, saya sering mendapati pemahaman yang kurang tepat mengenai konsumsi buah-buahan di kalangan masyarakat. Banyak orang beranggapan bahwa semua buah pasti menyehatkan tanpa terkecuali. Namun, secara medis, tidak semua kandungan dalam buah bisa diterima dengan baik oleh dinding lambung yang mulai menipis seiring bertambahnya usia. Fakta yang perlu kita sadari bersama adalah bahwa buah-buahan tertentu memiliki sifat kimia alami yang justru bisa menjadi pemicu utama kerusakan jaringan lambung jika dikonsumsi oleh penderita asam lambung yang sudah kronis. Bagi Bapak dan Ibu yang sering merasakan nyeri ulu hati, sangat penting untuk memahami bahwa apa yang kita anggap sebagai asupan nutrisi bisa berubah menjadi ancaman jika tingkat keasamannya terlalu tinggi atau sulit untuk dicerna. Kondisi lambung yang sensitif memerlukan perlakuan khusus agar katup antara kerongkongan dan lambung tetap tertutup rapat, sehingga cairan asam tidak naik dan menyebabkan sesak napas yang menakutkan. Saya tidak ingin Bapak dan Ibu terjebak dalam rasa sakit yang seharusnya bisa dicegah hanya karena kurangnya informasi mengenai efek samping dari beberapa jenis buah yang tampaknya segar namun berbahaya bagi pencernaan Anda. Oleh karena itu, saya ingin Bapak dan Ibu menyimak penjelasan ini sampai selesai tanpa ada bagian yang terputus, karena setiap informasi yang saya bagikan ini berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan lambung Bapak dan Ibu. Pengetahuan ini adalah kunci agar Anda tidak lagi salah langkah dalam memilih makanan harian yang bisa memperburuk kondisi kesehatan Anda. Mari kita pelajari bersama satu persatu jenis buah apa saja yang harus mulai dibatasi atau bahkan dihindari sama sekali agar masa tua Anda terbebas dari siksaan asam lambung yang terus-menerus kambuh. Baiklah, mari kita mulai dengan buah pertama yang sering kali menjadi favorit banyak orang. Namun sayangnya, bagi penderita asam lambung, buah ini bisa menjadi musuh dalam selimut. Buah yang saya maksud adalah jeruk, dan juga saudara-saudaranya yang masuk dalam kategori buah sitrus, seperti lemon, limau, atau grapefruit. Meskipun terkenal kaya akan vitamin C yang baik untuk daya tahan tubuh, kandungan asam sitrat di dalamnya sangatlah tinggi. Asam inilah yang menjadi biang keladi di balik sensasi perih dan terbakar di dada Anda setelah mengonsumsinya. Bayangkan saja, ketika asam sitrat yang kuat ini masuk ke dalam lambung Anda, ia tidak hanya meningkatkan keasaman lambung secara drastis, tetapi juga memiliki efek langsung pada katup yang menghubungkan kerongkongan dengan lambung, yang kita sebut sebagai Lower Esophageal Sphincter, atau LES. Katup ini seharusnya menutup rapat setelah makanan turun, mencegah asam lambung naik kembali. Namun, konsumsi buah sitrus bisa membuat katup ini mengendur, atau lebih tepatnya, bekerja kurang efektif. Akibatnya,
Asam lambung yang seharusnya tetap berada di perut Anda dengan mudahnya naik kembali ke kerongkongan, memicu rasa panas, nyeri, bahkan seperti ada yang mengganjal di tenggorokan. Jadi, meskipun godaan untuk menikmati kesegaran jeruk di pagi hari sangat besar, terutama di usia senja, saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk berpikir 2 kali. Prioritaskan kesamanan lambung Anda. Rasa segar yang sesaat tidak sebanding dengan penderitaan perih yang bisa berlangsung berjam-jam. Ingatlah, tujuan kita adalah menjaga lambung tetap tenang dan nyaman, bukan justru memicunya untuk memberontak. Selanjutnya, kita harus berbicara tentang buah yang sering kali mengecoh karena biasa hadir dalam hidangan sayur maupun pelengkap makan kita, yaitu tomat. Secara teknis, tomat adalah buah, dan sayangnya, bagi Anda yang berjuang melawan asam lambung, ia membawa ancaman tersembunyi. Tomat secara alami mengandung 2 jenis zat asam yang cukup tajam, yakni asam malat dan asam sitrat. Meskipun memberikan rasa segar, kedua kandungan inilah yang paling bertanggung jawab dalam memicu lambung Bapak dan Ibu memproduksi asam pencernaan secara berlebihan, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman yang sangat cepat setelah Anda memakannya. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki kondisi lambung sensitif, mengonsumsi tomat, apalagi dalam keadaan perut kosong, adalah sebuah resiko besar yang sebaiknya dihindari. Ketika zat asam dari tomat bertemu dengan dinding lambung yang sedang rapuh, ia akan segera memicu sensasi panas yang menjalar dari ulu hati hingga ke pangkal leher. Hal ini terjadi karena komponen dalam tomat dapat melemahkan otot katup penghalang asam di perut, sehingga cairan asam yang sangat panas di dalam perut Anda dengan mudah menyembur naik ke atas dan merusak jaringan yang tidak seharusnya terkena asam. Saya sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu mulai membatasi atau bahkan menghentikan konsumsi tomat dalam bentuk apapun, baik itu saus, sup, maupun irisan segar di dalam makanan. Banyak lansia yang tidak menyadari bahwa rasa perih yang mereka rasakan setelah makan sebenarnya berasal dari pelengkap hidangan yang tampak sederhana ini. Mari kita lebih waspada dengan apa yang tersaji di meja makan. Karena satu irisan kecil tomat saja bisa menjadi pemicu badai asam lambung yang akan merusak istirahat dan kenyamanan hari tua Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya melanjutkan pembahasan mengenai 3 jenis buah berikutnya yang sering dianggap menyehatkan, padahal menyimpan bahaya besar bagi lambung Bapak dan Ibu, saya ingin berhenti sejenak untuk mendengarkan keluhan Anda. Selama puluhan tahun saya berpraktek, saya menyadari bahwa setiap tubuh memiliki ceritanya sendiri. Dan seringkali satu gejala kecil bisa menjadi petunjuk penting bagi kesehatan kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan Bapak dan Ibu berkenan untuk menuliskan di kolom komentar mengenai keluhan kesehatan apa yang paling sering dirasakan saat ini. Atau mungkin ada kebiasaan makan tertentu yang membuat Bapak dan Ibu merasa tidak nyaman. Interaksi ini sangat berharga bagi saya, karena dengan memahami masalah yang Bapak dan Ibu hadapi di rumah, saya bisa memberikan edukasi yang lebih tepat sasaran di video-video selanjutnya. Jangan merasa sungkan untuk berbagi, karena di sini kita semua adalah keluarga yang saling mendukung untuk mencapai masa tua yang sehat dan bahagia. Saya akan berusaha membaca setiap cerita yang Bapak dan Ibu tuliskan, agar kita bisa menemukan solusi bersama demi menjaga kualitas hidup Anda di usia emas ini. Mari kita jadikan ruang komentar ini sebagai wadah berbagi pengalaman yang bermanfaat bagi sesama rekan lansia lainnya. Selain itu, saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap menonton video ini sampai bagian paling akhir tanpa melewatkan 1 detik pun. Mengapa demikian? Karena buah kelima yang akan saya bahas nanti adalah jenis buah yang hampir selalu ada di meja makan kita dan sering dianggap sebagai buah paling aman di dunia. Padahal, bagi penderita asam lambung, buah ini bisa menjadi pemicu sesak napas yang tak terduga. Saya tidak ingin Bapak dan Ibu melewatkan informasi krusial ini, karena ketidaktahuan bisa menjadi musuh terbesar bagi kesehatan kita. Tetaplah bersama saya, karena keselamatan lambung Bapak dan Ibu adalah prioritas utama dalam penjelasan ini. Memasuki buah ketiga yang harus Bapak dan Ibu waspadai adalah nanas. Saya sering sekali menjumpai pasien lansia yang mengeluh ulu hatinya terasa seperti ditusuk-tusuk setelah mengonsumsi buah tropis yang satu ini. Nanas memang mengandung zat alami yang luar biasa dalam membantu mencerna protein. Namun, bagi dinding lambung yang sudah mengalami peradangan atau penipisan, zat tersebut justru bertindak terlalu agresif. Bukannya membantu, zat dalam nanas ini malah bisa mengikis lapisan pelindung lambung Bapak dan Ibu, sehingga luka yang ada menjadi semakin parah dan menimbulkan rasa perih yang luar biasa.
Lebih jauh lagi, nanas memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi yang dapat memicu lambung memproduksi gas secara mendadak. Ketika gas ini menumpuk, tekanan di dalam perut bapak dan ibu akan meningkat tajam, yang kemudian memaksa cairan asam untuk naik kembali ke saluran kerongkongan. Hal inilah yang menyebabkan munculnya rasa panas di dada, serta sensasi mulut yang terasa pahit atau asam secara tiba-tiba. Di usia senja, kemampuan tubuh kita untuk menahan tekanan gas seperti ini sudah mulai berkurang, sehingga dampaknya akan terasa jauh lebih menyiksa dibandingkan saat kita masih muda dulu. Oleh sebab itu, sebagai praktisi yang sangat peduli dengan kesehatan bapak dan ibu, saya menyarankan untuk sangat berhati-hati dengan buah nanas, terutama jika kondisinya sangat matang atau justru masih terlalu muda. Jika bapak dan ibu tetap ingin mengonsumsinya, pastikan lambung tidak dalam keadaan kosong. Namun, pilihan terbaik adalah menghindarinya demi keamanan pencernaan Anda. Jangan biarkan kenikmatan sesaat dari sepotong nanas merusak kenyamanan waktu istirahat bapak dan ibu di rumah. Mari kita lanjut ke buah berikutnya yang mungkin akan membuat bapak dan ibu cukup terkejut. Buah keempat yang perlu kita waspadai bersama adalah kelapa muda, atau lebih tepatnya bagian daging buahnya yang putih dan tebal. Banyak dari bapak dan ibu mungkin merasa bahwa kelapa adalah buah yang sangat alami dan menyegarkan. Bahkan airnya memang sangat baik untuk menghidrasi tubuh. Namun ada satu rahasia kecil yang sering terlewatkan. Daging kelapa memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi. Di usia senja, sistem pencernaan kita cenderung bekerja lebih lambat, dan lemak adalah zat yang paling sulit serta paling lama untuk diolah oleh lambung. Ketika bapak dan ibu mengonsumsi daging kelapa, lambung Anda dipaksa untuk bekerja ekstra keras dan memproduksi cairan asam dalam jumlah yang jauh lebih banyak untuk memecah lemak tersebut. Karena proses pencernaannya yang memakan waktu lama, makanan ini tertahan lebih lama di dalam perut, yang pada akhirnya memicu timbulnya gas berlebih dan rasa begah yang sangat tidak nyaman. Tekanan gas yang meningkat ini akan mendorong cairan asam lambung ke atas, sehingga bapak dan ibu seringkali merasakan sesak di dada atau ulu hati yang terasa penuh dan kaku setelah menikmati es kelapa muda. Oleh sebab itu, saran saya sebagai praktisi kesehatan adalah tetaplah menikmati kesegaran air kelapanya saja jika memang diperlukan, namun sebaiknya hindari memakan daging buahnya, terutama jika teksturnya sudah agak keras. Kita harus ingat bahwa kenyamanan perut adalah kunci utama agar bapak dan ibu bisa tetap beraktivitas dengan tenang, tanpa gangguan rasa mulas atau kembung yang berkepanjangan. Mari kita lebih selektif dalam memilih mana bagian buah yang benar-benar membawa manfaat dan mana yang justru bisa menjadi beban bagi lambung Anda di masa tua ini. Terakhir, kita sampai pada buah yang mungkin paling tidak bapak dan ibu sangka, yaitu alpukat. Saya sering sekali melihat para lansia sangat bersemangat mengonsumsi alpukat karena reputasinya sebagai buah dengan lemak yang sangat sehat untuk jantung. Memang benar, alpukat adalah sumber nutrisi yang luar biasa. Namun bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat asam lambung, buah ini bisa menjadi pisau bermata dua. Masalah utamanya terletak pada kandungan lemaknya yang sangat tinggi. Meskipun lemak tersebut tergolong sehat, bagi lambung kita yang sudah melambat fungsinya di usia senja, lemak tetaplah zat yang memerlukan energi besar untuk diolah. Ketika bapak dan ibu menikmati alpukat dalam jumlah yang cukup banyak, lambung akan secara otomatis menunda proses pengosongan makanan menuju usus. Akibatnya, makanan dan cairan asam akan tertahan jauh lebih lama di dalam lambung Anda daripada biasanya. Kondisi lambung yang penuh dalam waktu lama ini menciptakan tekanan yang kuat ke arah atas, yang pada akhirnya memaksa katup kerongkongan terbuka sedikit demi sedikit. Inilah alasan mengapa setelah makan alpukat, banyak dari bapak dan ibu yang justru merasa perutnya sangat begah, mual, bahkan merasakan sesak yang mengganggu pernafasan karena asam lambung yang terjebak di area ulu hati. Oleh karena itu, saya ingin bapak dan ibu lebih bijaksana dalam mengonsumsi alpukat. Bukan berarti dilarang sepenuhnya, namun porsinya harus benar-benar dijaga agar tidak membebani kerja lambung yang sudah lelah. Jangan sampai niat kita untuk menyehatkan jantung dengan alpukat justru berujung pada penderitaan asam lambung yang menyiksa sepanjang malam. Mari kita mulai mendengarkan sinyal dari tubuh kita sendiri. Jika setelah makan buah tertentu perut terasa tidak nyaman, itu adalah tanda bahwa lambung bapak dan ibu sedang meminta pertolongan untuk segera mengubah pola makan Anda. Setelah kita membahas berbagai pantangan yang mungkin terasa mengecewakan, saya ingin memberikan angin segar bagi bapak dan ibu sekalian mengenai solusi yang bisa diambil.
Menghindari buah-buahan tadi bukan berarti Bapak dan Ibu harus berhenti mengonsumsi serat dan vitamin dari buah sama sekali. Kuncinya adalah memilih buah yang memiliki sifat sebaliknya, yaitu buah yang mampu menenangkan dinding lambung dan tidak memicu produksi asam berlebih. Sebagai praktisi yang sudah lama mengamati pola makan lansia, saya sangat merekomendasikan Bapak dan Ibu untuk beralih ke buah seperti pisang atau melon yang cenderung bersifat menyejukkan dan aman bagi pencernaan Anda. Buah pisang, misalnya, memiliki tekstur lembut yang dapat melapisi dinding lambung Bapak dan Ibu sehingga berfungsi layaknya pelindung alami dari peradangan. Selain itu, buah seperti melon atau pepaya yang matang memiliki kandungan air yang tinggi dan tingkat keasaman yang sangat rendah, sehingga lambung Anda tidak perlu bekerja keras untuk mengolahnya. Dengan mengganti asupan buah harian ke jenis yang lebih bersahabat ini, Bapak dan Ibu secara perlahan akan merasakan perubahan positif, di mana perut terasa lebih tenang, rasa mual berkurang, dan tidur malam pun menjadi lebih nyenyak tanpa gangguan sesak napas. Saya ingin Bapak dan Ibu memahami bahwa setiap suapan yang kita pilih adalah langkah nyata untuk mencintai diri sendiri di masa tua yang berharga ini. Jangan biarkan informasi yang keliru atau sekedar mengikuti tren makanan katanya sehat justru merusak kenyamanan hari-hari Anda. Mari kita mulai berani mengambil keputusan untuk hanya mengonsumsi apa yang benar-benar memberikan manfaat bagi lambung kita. Dengan pola makan yang tepat dan pemilihan buah yang bijak, saya yakin Bapak dan Ibu bisa tetap menikmati hidup dengan penuh semangat dan terbebas dari siksaan asam lambung yang selama ini menghantui. Sebagai penutup, saya ingin berpesan dari hati ke hati bahwa menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita adalah bentuk tertinggi dari cara kita mencintai diri sendiri di masa tua. Kesehatan adalah investasi yang tidak ternilai harganya, dan Bapak serta Ibu memiliki kendali penuh untuk menentukan apakah hari-hari Anda ke depan akan dihabiskan dengan keceriaan atau justru dengan menahan rasa sakit yang tidak perlu. Ingatlah bahwa setiap perubahan kecil yang Bapak dan Ibu lakukan hari ini, termasuk menghindari buah-buahan pemicu asam lambung tadi, adalah langkah besar untuk memastikan tubuh Anda tetap kuat dan bugar demi masa depan yang lebih baik. Harapan terbesar saya adalah melihat Bapak dan Ibu sekalian tetap bisa menikmati waktu-waktu berharga bersama anak, cucu, dan orang-orang tercinta tanpa harus terganggu oleh drama asam lambung yang menyesakkan. Informasi yang saya bagikan ini bukan bermaksud untuk membatasi kenikmatan hidup Anda, melainkan untuk memberikan panduan agar Bapak dan Ibu bisa menua dengan kualitas hidup yang optimal dan penuh martabat. Jangan pernah lelah untuk belajar dan peduli pada sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh Anda, karena tidak ada kata terlambat untuk mulai hidup lebih sehat dan lebih bijaksana dalam memilih asupan nutrisi harian. Akhir kata, saya, Daru Harjanto, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak dan Ibu telah bersedia menyimak penjelasan ini hingga selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat yang nyata dan membawa perubahan positif bagi kesehatan pencernaan Bapak dan Ibu di rumah. Jangan lupa untuk terus berbagi kebaikan dengan membagikan informasi ini kepada rekan-rekan sesama lansia lainnya agar kita semua bisa sehat bersama-sama hingga anak cucu kita dewasa nanti. Saya pamit undur diri, tetap semangat, tetap waspada, dan salam sehat untuk kita semua.